Dan yang terakhir adalah al-haya, rasa malu. Rasa malu ini posisinya khawatir. Malu dengan sholat yang kita lakukan misalkan tidak khusyuk. Malu dengan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Malu dengan perkataan yang kayaknya lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Nah, ini disampaikan juga permohonan kita. Rasa malu ini posisinya ketika dalam sholat itu, saya malu wahai Allah, mudah-mudahan apa yang dilakukan Allah terima. Sehingga dari 6 indikator untuk khusyuk itu ada 2 tuh jadinya manusia itu dikelompokkan. Yang pertama, orang yang lalai, yang asal sholatnya begitu. Dan yang kedua, orang yang khusyuk dalam sholatnya, sehingga ketika dia selesai sholat itu full power charge imannya itu mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa IKD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Ramadan ada beberapa amalan yang akan kita dawamkan. Selain sholat 5 waktu, ada salah satu juga adalah salat tarawih. Yang dalam hadisnya, man qama Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat, di situ redaksinya nantinya ke salat tarawih. Barang siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, berhitungan dengan pahala dari Allah SWT, maka akan digugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kalau kita perhatikan bahwa sholat itu adalah sarana terbesar untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa. Kalau kita perhatikan seperti apa sholat yang bisa membersihkan jiwa, dan di ayat-ayat yang lain misalkan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 29. Tentu saja adalah sholat yang di dalamnya ada yang namanya kekhusyuan. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, awwalu ilmin yurfa'u minal ard al-khusyu'. Ini yang kadang bisa jadi jarang-jarang kita dengarkan. Ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi adalah kekhusyuan. Diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad hasan. Karena dengan kekhusyuan ini adalah indikator untuk beruntungnya seorang mukmin. Seperti di surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Kenapa beruntung? Karena adalah dia mendirikan sholatnya dengan ada yang namanya kekhusyuan, yang khusyuk di dalam sholatnya. Selanjutnya dalam surat Al-Hajj ayat 34 dan 35, yang artinya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah SWT, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa kepada mereka, orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Ini ada kata-kata khusyuk di dalam ayat itu. Terkait dengan khusyuk, tentu saja ada istilah dia nyantol kepada hati orang yang sholat. Terkenal di hadisnya ada segumpal daging gitu ya dalam tubuh kita ini. Kalau daging itu bagus, maka bagus seluruh amalnya. Dan kalau dia jelek, maka jelek seluruh amalnya.
Iya, qalb. Qalb itu hati. Nah, di dalam hati yang ada khusyuknya baru di situ dia bisa berperan. Hilangnya khusyuk merupakan tanda hilangnya kehidupan dan dinamika hati sehingga membuatnya tidak bisa menerima nasihat dan didominasi oleh hawa nafsu. Nah, kalau dikaitkan dengan beberapa indikator kekhusyuan, barangkali ini ada sedikit sekitar 6 yang bisa kita sampaikan. Apa itu khusyuk? Nilai-nilainya. Yang pertama, ada yang namanya kehadiran hati. Khusyuk itu. Yang kedua adalah tafahum. Faham dengan apa yang dibacakan. Yang ketiga adalah ta'zim. Rasa hormat. Yang keempat adalah haibah. Haibah itu rasa takut yang bersumber dari ta'zim yang tadi. Selanjutnya ada rasa roja, rasa harap. Dan yang terakhir adalah ada rasa haya atau malu. Ini barangkali coba kita sedikit kupas satu persatu. Yang pertama, hadirnya hati. Kalau kita memprioritaskan sholat yang akan dilaksanakan, ya, contoh yang paling gampang misalkan ketika kita hati ini prioritaskan akan datang sholat tarawih, maka dia akan fokus di situ. Tapi kalau misalkan hati ini agak melenceng, kayaknya enakan nongkrong nih. Nah, itu udah mulai tuh. Tidak ada hadir hati di situ. Potensinya ketika dia sholat, dia akan berpikir yang tadi. Apa yang diperbuat kalau misalkan kita tidak sholat tarawih. Yang kedua terkait dengan tafahum. Tafahum itu dengan faham apa yang kita baca. Salah satu anggota sholat yang sangat dihormati misalkan adalah kepala. Dan ketika sholat, kita sungkurkan nih, yang terasa besar ini, kepala yang dihormati ini kan, sujud, bahkan setara dengan pantat yang di belakang kita. Lebih rendah bahkan, karena pantatnya ditarik ke atas ketika sujud ini. Kalau kita baca misalkan, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi. Posisinya ini adalah memang kita tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa. Flashback kalau kita misalkan lihat ke kelahiran kita, kan kita nggak bawa apa-apa. Posisi telanjang, tidak ada harta di situ, tidak ada mobil di situ. Ya. Yang ketiga adalah terkait dengan ta'zim. Jadi sholat kita itu posisinya ketika khusyuk itu ada ta'zim. Rasa yang paling hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanda bukti kesyukuran itu bahkan Rasulullah itu kalau misalnya ke Bilal, arihna, Bilal, ya Bilal arihna. Posisinya itu pengen ngadem gitu. Kebalikan dengan kita tuh. Kita itu selesai sholat baru adem. Rasul itu pengennya adem dengan sholat. Itu levelannya begitu ya. Kita kejar seperti itu. Untuk 3 poin yang selanjutnya, insya Allah akan kita lanjutkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. 6 faktor kehusuan yang bisa jadi indikator khusyuk dalam sholat kita. 3 diantaranya sudah. Hadirkan hati. Yang kedua tafahum, ya, memahami apa yang kita baca. Yang ketiga adalah ta'zim, bagaimana kita mengagungkan Allah SWT dalam sholat. Dan yang keempat adalah posisinya adalah haibah. Haibah ini posisinya adalah rasa takut, tapi takutnya itu berasal dari ta'zim tadi. Ya. Ketakutan posisi, contoh yang paling gampang, agak aneh rasanya ketika misalkan kita sholat, menghadap Allah yang menciptakan kita masih goyang-goyang. Kalau anak-anak mending ya, tapi kalau udah dewasa masih goyang-goyang, nggak fokus, nggak khusyuk istilahnya gitu. Ini agak aneh juga nih, ta'zimnya kita, adabnya kita pada Allah SWT, mengagungkan Allahnya itu di mana begitu. Ya. Bisa jadi dia agak melenceng-melenceng karena memang yang dibaca juga nggak paham. Asal baca gitu.
Ya. Selanjutnya ada istilahnya ar-raja, harapan. Hadirkan ketika sholat ini harapan Allah kepada kita tentang keluasan nikmatnya, kedermawanannya, keindahan ciptaannya. Posisinya itu bagaimana dengan sholat ini kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi penghibur Rasulullah yang tadi disampaikan ketika Bilal minta, wahai Bilal, azan lah ya. Akhir Nabi sholat. Saya ingin kontemplasi, ingin istirahat dengan sholat yang akan dilaksanakan. Gitu. Ya. Dan yang terakhir adalah al-haya, rasa malu. Rasa malu ini posisinya khawatir. Malu dengan sholat yang kita lakukan misalkan tidak khusyuk. Malu dengan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Malu dengan perkataan yang kayaknya lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Nah, ini disampaikan juga permohonan kita. Rasa malu ini posisinya ketika dalam sholat itu, saya malu wahai Allah, mudah-mudahan apa yang dilakukan Allah terima. Sehingga dari 6 indikator untuk khusyuk itu ada 2 tuh jadinya manusia itu dikelompokkan. Yang pertama orang yang lalai, yang asal sholatnya begitu. Dan yang kedua orang yang khusyuk dalam sholatnya, sehingga ketika dia selesai sholat itu full power charge imannya itu mantap. Ini hati-hati juga ketika bulan Ramadan. Ada yang viral ya, sholat taraweh 23 rakaat 7 menit. Bayangkan seperti apa itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu terus. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Itu seperti apa kehusuan yang ada. Bahkan bisa jadi kalau digambarkan di salah satu hadisnya itu, seburuk-buruknya pencuri adalah, seburuk-buruknya orang adalah pencuri. Dan seburuk-buruknya pencuri adalah pencuri sholat. Seperti apa itu pencuri sholat? Pencuri sholat itu seperti di dalam sholat ada rukun-rukunnya. Salah satu rukun yang biasanya dicuri dalam sholat adalah tumakninah. Tumakninah itu kalau diibaratkan berhenti sejenak. Misalkan dari ruku, ya gimana tumakninahnya ruku? Kadang baca subhanallah azim wa bihamdi 3 kali. Berhenti itu. Sama juga ketika sujud juga, ketika i'tidal, sami Allah liman hamidah. Diam tuh, tegak bener. Jangan ada gerak-gerak. Ya. Kiri kanan mata memandang gitu. Bahkan kalau Abu Bakar itu seperti tiang kalau lagi sholatin. Saking tegaknya, ya. Kalau sahabat-sahabat ketika sholat itu, ketika ada satu ayat ditadaburi, bisa jadi satu ayat itu dibaca itu sampai 3, di keterangan 5 sampai 6 bulan. Satu ayat yang dibaca. Sampai tadaburnya benar-benar memahami, baru ganti ayat yang lain. Kita kalau istilah sekarang kan masih pengen selesai alhamdulillah, udah sholat. Kan begitu. Levelannya itu kita harus masih ditingkatkan lagi. Jadi kita berharap di Ramadan ini ketika banyak momen-momen untuk sholat, ya, ketika pahala sunnah Allah kasih lipat gandakan menjadi pahala wajib, dan pahala wajib itu dilipat gandakan lagi, banyak potensi-potensinya dalam sholat ini kita bisa laksanakan. Yang jelas sholat 5 waktu. Kalaulah kemarin masih bolong-bolong, upayakan sekarang bisa 5 waktu. Kalau kemarin 5 waktunya masih masbuk, upayakan bisa berjamaah. Kalau memungkinkan yang paling top, awal waktu berjamaah di masjid. Soft pertama, itu lebih dahsyat lagi itu. Ya. Yang kedua, yang sholat taraweh. Tekadkan di dalam Ramadan ini tidak ada bolong sholat taraweh. Kalau memungkinkan on time ketika selesai sholat isya, bagus. Tapi ketika ada kerjaan, bisa jadi ya selesai kerjaan selesai, bisa jadi bareng keluarga sholat tarawehnya. Kayaknya nggak ada nih keluarga pada tidur sendiri. Yang penting jangan bolong sholat taraweh. Yang ketiga, jangan lupa juga yang ngikutin sholat sebelum dan sesudah sholat fardu, rawatib. Ya. Kalau dalam hadisnya ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Nah, ini jangan sampai ditinggalkan. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Itu yang 10. Kalau yang 12 tambah lagi. Yang sebelumnya qobliyah zuhur tambah lagi 2 rakaat, 2 rakaat jadi 4 rakaat, tapi 2 kali salam.
Jadi beberapa momen-momen ketika Ramadan itu banyak sholat, rukun yang wajib maupun yang sunnah, diupayakan 6 hal ini bisa ada sehingga kehusuan kita hadir dan Allah terima sholat kita. Karena ada hadis juga. Hadis ini posisinya jangan sampai kita juga termasuk di dalamnya. Seperti halnya puasa. Ada orang puasa yang dapatnya cuma lapar dan haus saja. Ini ada hadis, kam min qaimin hadzuhu min salatihi at-ta'bu wan nasabu. Betapa banyak orang yang menegakkan sholat hanya dapat letih dan payahnya saja. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Sehingga 6 indikator untuk kehusuan kita mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Yang pertama, hadirkan hati dalam sholat. Yang kedua, tafahum atau mengerti apa yang kita baca. Yang ketiga, ta'zim, rasa mengagungkan kepada Allah SWT. Yang keempat, haibah, rasa takut kepada Allah SWT. Yang kelima, roja. Roja ini posisinya mengharap pada Allah SWT. Dan yang terakhir adalah al-haya, malu. Malu kepada Allah SWT ketika kita tidak maksimal untuk beribadah kepadanya. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.